Salam teman-teman semuanya, selamat malam. Bapa di surga, kami ucap syukur buat kesempatan malam hari ini atas kasih dan anugerah-Mu, juga buat kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama melalui Zoom. Kiranya kasih dan anugerah-Mu melimpah bagi semuanya, kami yang ada di Cisarua, kami yang ada di Jakarta, kiranya kasih Tuhan tidak mengurangi jarak dan waktu, tapi kuasa Roh-Mu terus mengalir bagi kami semuanya. Terima kasih buat malam hari ini, kami yang ada malam hari ini. Tuhan urapi setiap kami semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati teman-teman kami yang belum sempat bergabung bagi kami untuk bersama-sama belajar, kiranya juga menyertai mereka di dalam setiap aktivitas mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir di dalam tangan kasih kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan Bapa, aku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Naikkan pujian dari awal. Bapa, ku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan
lembut ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oh haleluya, glory haleluya, kami persembahkan bagimu tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya, dan ku menyembahmu, ku memujimu, ku tinggikan Engkau Yesus Juru Selamatku. Bagimu hormat kemuliaan, bagimu hormat pujian syukur kami naikkan. Haleluya, sungguh tiada yang seperti Engkau, tiada yang sepertimu, Yesus Tuhan. Begitu besar karyamu, nyata bagiku, besar dan ajaib perbuatanmu, nyata di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, layakan terus kami, layakan terus kami di hadapan-Mu. Dari hari ke hari, disempurnakan selalu. Terima kasih Yesus Raja, Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur dan bersyukur selalu. Terima kasih. Syatakan nama ya Ralaba ya Rab.
Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. Haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin belajar tentang penerapan dari prinsip-prinsip kerajaan surga. Tuhan Yesus, hanya Engkau adalah Allah yang layak disembah, dikuduskan namamu, dimuliakan namamu. Hamba tidak bisa apa-apa, jemaat-jemaatmu juga tidak bisa apa-apa jika bukan Roh Kudusmu yang hidup di dalam kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, berikanlah kami iluminasi, berikanlah kami pengertian, berikanlah kami hikmat agar dapat memahami semua pelajaran ini, karena kami adalah anak-anak kerajaan surga. Tuhan Yesus juga jauhkanlah kami dari yang jahat, lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita sudah sampai ke prinsip sang raja, yaitu mengenai ibadah sejati. Kita telah belajar bahwa kebenaran sejati itu bukan hanya mempertunjukkan kebenaran lahiriah kita di depan orang, tetapi prinsip kebenaran sejati harus datang dari dalam, yaitu dari hati, dan hati itu mesti diubah dulu, ya, dan Roh Kudus tinggal di dalam kita. Karena itu kita langsung saja. Minggu lalu kita telah belajar tentang kebenaran sejati. Nah, kebenaran sejati kerajaan Allah harus diterapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Inilah penekanan di dalam khotbah di bukit. Nanti Tuhan Yesus mengaitkan asas ini dengan hubungan kita dengan Allah dalam ibadah, ya, dan hubungan kita dengan hal-hal materi, ya. Ini adalah dua topik yang akan dibahas di Matius 6, dan hubungan kita dengan orang lain termasuk penghakiman itu akan dibahas di Matius 7. Nah, Yesus juga memperingatkan tentang bahaya kemunafikan, pertunjukan lahiriah, ya. Dosa yang menggunakan agama untuk menutupi dosa. Orang munafik bukanlah orang yang tidak mencapai cita-cita luhurnya atau yang kadang-kadang berbuat dosa, karena saya dan saudara mengalami kegagalan ini, ya.
Orang munafik adalah orang dengan sengaja menggunakan agama untuk menutupi dosa-dosanya dan meningkatkan keuntungannya sendiri. Jadi kata munafik dalam bahasa Yunani diterjemahkan aslinya berarti seorang aktor yang memakai topeng, ya. Nanti saudara bisa baca benar-benar dalam bahasa Yunani munafik itu adalah seorang aktor yang memakai topeng, ya. Bukan hal yang sebenarnya uh, ada di dalam hati dia. Dia hanya untuk mengesankan orang lain. Nah, ibadah orang Farisi itu tidak tulus dan tidak jujur. Mereka menjalankan agama mereka untuk mendapat pujian manusia, bukan untuk mendapatkan perkenanan dari Allah. Namun, kebenaran sejati harus datang dari dalam, yaitu dari hati. Nah, saudara, kita harus menguji diri kita sendiri, ya, untuk melihat apakah kita tulus dan jujur dalam komitmen Kristen kita. Apakah ibadah kita adalah ibadah sejati. Ya. Dalam pasal ini, Tuhan Yesus Kristus menerapkan ujian ini pada 5 bidang kehidupan yang berbeda. Yang pertama adalah hal memberi sedekah. Yang kedua adalah hal berdoa. Yang ketiga adalah hal berpuasa. Yang keempat adalah hal penggunaan kekayaan. Dan kelima adalah hal kekhawatiran. Ini adalah ibadah, saudara, ya. Saya mulai dengan yang pertama, hal memberi sedekah. Matius 6 ayat 1 sampai 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, ya, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, ini tentang memberi sedekah, tetapi juga berlaku tentang melakukan kewajiban agamamu. Oke, saudara, memberikan sedekah kepada orang miskin, berdoa, berpuasa. Nah, saudara, ini 3 hal ini, saudara, merupakan disiplin utama dari agama orang Farisi. Sedekah, berdoa, berpuasa. Yesus tidak mengutuk praktek-praktek ini, tetapi dia memperingatkan kita untuk memastikan bahwa hati kita benar saat kita melakukannya. Orang Farisi menggunakan sedekah untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan dan perhatian dari manusia. Yang kedua-duanya merupakan motivasi yang salah. Tidak ada jumlah pemberian yang dapat membeli keselamatan, karena keselamatan adalah pemberian dari Allah. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Dan hidup untuk pujian manusia adalah hal yang bodoh, karena kemuliaan manusia tidak akan bertahan lama. Bunga gugur, ya. Rumput gugur, bunga rumput gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Karena itu kemuliaan dan pujian kepada Tuhanlah yang benar-benar penting. Oke. Sifat dosa kita begitu halus sehingga dapat menajiskan bahkan hal baik seperti berbagi dengan orang miskin. Jika motivasi kita adalah untuk mendapat pujian manusia, maka seperti orang Farisi, kita akan menarik perhatian pada apa yang kita lakukan. Tetapi jika motivasi kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam kasih dan menyenangkannya, maka kita akan memberikan pemberian kita tanpa menarik pada perhatian orang lain, ya. Hasilnya apa? Jika kita melakukan pemberian sedekah itu diam-diam, enggak menarik perhatian orang,
banyak, apalagi untuk terkenal di gereja, hasilnya itu kita akan bertumbuh secara rohani. Allah akan dimuliakan dan orang lain akan ditolong. Namun jika kita memberi dengan motivasi yang salah, kita merampas berkat dan pahala dari diri kita sendiri dan juga merampas kemuliaan Allah. Meskipun uang yang kita bagikan dapat membantu orang yang membutuhkan. Ya, saudara. Apakah ini berarti bahwa memberi secara terbuka itu salah? Ya, bukan soal itu, saudara. Bukan soal itu. Haruskah semua pemberian dilakukan secara rahasia? Tidak harus. Karena setiap orang di gereja mula-mula tahu bahwa Barnabas telah memberikan hasil penjualan tanahnya, ya. Jadi Barnabas kasih tahu orang gereja bahwa dia jual tanahnya, tapi niat dia bukan untuk memamerkan bahwa wah dia hebat loh, tidak. Dia lakukan dengan tulus, ya. Ketika anggota gereja meletakkan uang mereka di kaki para rasul, itu tidak dilakukan secara rahasia. Perbedaannya tentu saja terletak pada motivasi dan cara melakukannya. Kontrasnya adalah Ananias dan Safira yang mencoba menggunakan pemberian mereka untuk membuat orang berpikir bahwa mereka jauh lebih rohani daripada sebenarnya. Oke, itu adalah tentang memberi sedekah. Bukan soal itu dilakukan yang secara terbuka atau rahasia atau harus bagaimana, tetapi tergantung motivasi hati, ya. Karena itu kebenaran sejati, ibadah sejati harus datang dari hati. Hal yang kedua adalah hal berdoa. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah engkau bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Oke, saudara, hal berdoa. Di sini Tuhan Yesus memberikan empat petunjuk untuk membimbing kita dalam berdoa. 1. Kita harus berdoa secara rahasia sebelum kita berdoa di depan umum. Saudara, tidaklah salah untuk berdoa di depan umum di dalam jemaat, ya. Atau bahkan ketika kita disuruh doa makan, kita memberkati makanan atau memohon pertolongan Allah. Namun adalah salah untuk berdoa di depan umum jika kita tidak terbiasa berdoa secara pribadi. Para pengamat mungkin berpikir bahwa kita sedang berdoa padahal sebenarnya tidak, dan ini adalah kemunafikan. Kata yang diterjemahkan sebagai ruang pribadi berarti kita harus ada alone with God, ya, berarti ruang penyimpanan di dalam sebuah rumah. Tuhan Yesus berdoa secara pribadi. Markus 1 ayat 35. Begitu pula dengan Elisa. 2 Raja-Raja 4 ayat 32. Dan Daniel, mereka ada doa pribadi. Daniel 6 ayat 10. Ya. Ingat, kita harus berdoa secara pribadi dulu sebelum kita berdoa di depan umum.
Kedua, kita harus berdoa dengan tulus. Kenyataan bahwa sebuah permohonan yang diulang-ulang tidak menjadikan pengulangan yang sia-sia, karena baik Yesus maupun Paulus mengulang-ulang permohonan mereka. Bukan soal pengulangan tetapi tulus. Sebuah permohonan yang menjadi pengulangan sia-sia jika hanya berupa ocehan tanpa keinginan hati yang tulus untuk mencari dan melakukan kehendak Allah. Melafalkan doa-doa yang dilafalkan saja dapat menjadi pengulangan yang sia-sia. Bangsa non-Yahudi memiliki doa-doa seperti itu dalam upacara-upacara kafir mereka. Ya, saya nggak mau ngomong tentang agama lain yang malah diulang-ulangnya, tidak ada hitungannya ya. Oke. Kita semua mempunyai satu doa rutin dalam sistem kita, ya, yang diulang-ulang tanpa ada hati yang tulus. Nah, saudara, begitu kita menyingkirkan, barulah kita benar-benar dapat mulai berdoa. Bagi sebagian orang, berdoa itu seperti menusukkan jarum pada piringan hitam dan kemudian melupakannya. Namun, Allah tidak menjawab doa-doa yang tulus, ya. Jadi sudah ada sistemnya, itu doa rutin sistem, ya. Kita doa itu harus dari hati, karena ibadah sejati dan kebenaran sejati dimulai dalam hati. Ketika kita harus berdoa dalam kehendak Allah, doa ini dikenal dengan sebutan doa Bapa Kami, tetapi doa para murid akan menjadi judul yang lebih akurat. Yesus tidak memberikan doa ini kepada kita untuk dihafalkan atau dibacakan beberapa kali. Bahkan dia memberikan doa ini untuk mencegah kita menggunakan pengulangan yang sia-sia. Yesus tidak mengatakan berdoalah dengan kata-kata ini, dia berkata berdoalah dengan cara ini. Yaitu apa? Artinya gunakan doa ini sebagai pola, bukan sebagai pengganti. Jadi bukan sebagai hal ini harus 100% doa seperti, bukan. Tetapi seperti suatu pola. Pertama muliakanlah Allah dulu, habis itu barusan kita memohon kepentingan kita, tapi sebelum itu kita harus ampuni orang, dan terakhir juga pujian dan kemuliaan kepada Allah, ya. Tujuan doa adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan meminta bantuannya untuk mencapai kehendaknya di bumi. Doa ini dimulai dengan kepentingan Tuhan, bukan dengan kepentingan kita, ya. Jadi ingat, doa Bapa Kami itu, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, ya, di bumi seperti di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Nah, pertama kamu, mu, ya, bukan aku, ya. Jadi pertama kita harus doa untuk kemuliaan Tuhan. Robert Law berkata, doa adalah istimewa yang ampuh, bukan untuk mewujudkan kehendak manusia di surga, tetapi untuk mewujudkan kehendak Tuhan di bumi. Ya. Waktu kita doa, dimuliakanlah nama-Mu, berarti apa yang kita lakukan itu untuk memuliakan nama Tuhan, menguduskan nama Tuhan, ya. Kita tidak berhak meminta kepada Tuhan apapun yang akan mencemarkan namanya, menunda kerajaannya, atau mengganggu kehendak-Nya di bumi. Perlu dicatat bahwa tidak ada kata ganti tunggal dalam doa ini, semuanya jamak. Ya, doa ini dimulai dengan Bapa Kami, artinya ketika kita berdoa, kita harus ingat bahwa kita adalah bagian dari keluarga orang percaya Allah di seluruh dunia. Kita berdoa, kami seluruh orang percaya di seluruh dunia. Enggak ada yang Tuhan aku, enggak ada. Kita tidak berhak meminta sesuatu untuk diri kita sendiri yang akan merugikan anggota keluarga lainnya. Jadi jika kita berdoa dalam kehendak Allah, jawaban yang kita terima akan menjadi berkat bagi semua umat Allah dengan satu cara dan lain. Nah, jadi jika kita mengutamakan kepentingan Allah, maka kita dapat memenuhi kebutuhan kita sendiri, ya. Bagaimana dapat memenuhi kebutuhan kita? Utamakan kepentingan Allah. Ini doa yang tidak egois, saudara. Ya. Allah peduli dengan kebutuhan kita dan mengetahuinya bahkan sebelum kita menyebutkannya. Jika demikian halnya,
Lalu mengapa kita berdoa? Karena doa adalah cara yang ditetapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan ini. Doa mempersiapkan kita untuk menggunakan jawaban tersebut dengan tepat. Jika kita mengetahui kebutuhan kita dan jika kita menyuarakannya kepada Allah, mempercayainya untuk penyediaannya, maka kita akan menggunakan jawaban tersebut dengan lebih baik daripada jika Allah memaksakannya kepada kita tanpa kita minta. Adalah benar untuk berdoa, memohon kebutuhan fisik sehari-hari, memohon pengampunan dan memohon bimbingan serta perlindungan dari kejahatan. Ya, janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tidak berarti bahwa Allah mencobai anak-anaknya. Dalam permohonan ini, kita memohon kepada Allah untuk menuntun kita agar jangan kita lari dari kehendak-Nya, agar jangan kita keluar dari kehendak-Nya dan terlibat dalam situasi pencobaan atau bahkan dalam situasi pencobaan Allah sehingga Ia harus secara ajaib menyelamatkan kita. Yang keempat, kita harus berdoa dengan sikap mengampuni orang lain. Ya, jadi pertama tadi kita harus berdoa secara rahasia, pribadi sebelum kita berdoa di depan umum. Kedua, kita harus berdoa dengan tulus. Ketiga, kita harus berdoa dalam kehendak Allah. Dan yang keempat, kita harus berdoa dengan sikap mengampuni orang lain. Dalam lampiran doa ini, Yesus menguraikan fakta terakhir dari Matius 6 ayat 12. Seperti kita mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya. Kemudian Ia mengulangi pelajaran ini kepada murid-muridnya. Ia tidak mengajarkan bahwa orang percaya memperoleh pengampunan Allah dengan mengampuni orang lain, karena hal itu akan bertentangan dengan kasih karunia dan belas kasihan Allah. Akan tetapi, jika kita benar-benar mengampuni pengampunan Allah, ya, kalau kita benar-benar warga negara kerajaan Allah, maka kita udah pasti mengampuni orang lain. Kalau kita masih tidak mau mengampuni orang lain, maka kita belum lahir baru. Ya, Tuhan menggambarkan prinsip ini perumpamaan tentang hamba yang tidak berbelas kasihan. Ya, di sini diceritakan dia hutangnya sebesar 1.000 talenta sudah diampuni oleh sang penguasa, tetapi ada temannya yang hutang dia nggak seberapa, nggak sampai cuma berapa dinar, tapi dia suruh orang pukul dia dan masukkan ke dalam penjara. Ya, jadi kalau kita sudah diampuni Tuhan, kita juga harus mengampuni orang lain. Kita telah melihat bahwa doa yang sejati adalah urusan keluarga. Bapa kami, jika para anggota keluarga tidak rukun satu sama lainnya, bagaimana mereka dapat mengklaim memiliki hubungan yang benar dengan Allah? Penekanan dalam 1 Yohanes 4 adalah bahwa kita menunjukkan kasih kita kepada Allah dengan mengasihi saudara-saudara kita. Ketika kita tidak mengampuni saudara kita tidak memperoleh hak untuk berdoa, karena hak istimewa berdoa adalah sebagian dari status kita sebagai anak Allah. Pengampunan adalah bagian dari persekutuan. Jika saya tidak bisa bersekutu dengan Allah, saya tidak dapat berdoa secara efektif. Namun persekutuan dengan saudara saya membantu menentukan persekutuan saya dengan Allah. Oleh karena itu, pengampunan itu penting dalam doa. Nah, karena doa melibatkan pemulihan nama Allah, mempercepat kedatangan kerajaan Allah, dan membantu menggenapi kehendak Allah yang di bumi, orang yang berdoa tidak boleh memiliki dosa di dalam hatinya. Jika Allah menjawab doa orang percaya yang memiliki roh yang tidak mengampuni, Ia akan mencemarkan namanya sendiri. Bagaimana Allah dapat bekerja melalui orang seperti itu untuk menggenapi kehendak-Nya di bumi? Jika Allah mengabulkan permintaannya, Ia akan mendorong terjadinya dosa. Yang penting tentang doa bukanlah sekedar mendapatkan jawaban, tetapi menjadi orang yang dapat dipercaya Tuhan dengan jawabannya. Oke, itu tentang doa, saudara ya. Pengampunan itu penting ya. Kita tidak boleh ada dendam waktu akan berdoa ya. Apalagi dalam doanya itu kita hakimi saudara kita ya. Itu lebih tidak boleh lagi. Nanti itu akan dibahas di Matius 7. Sekarang tentang berpuasa.
Dan di sini dikatakan bukan kamu harus berpuasa dan itu wajib untuk berpuasa ya. Tetapi dikatakan kepada sebagai contoh untuk orang Yahudi dan dikatakan dan apabila kamu berpuasa janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara harus tahu ya, adakah puasa yang dituntut Tuhan untuk orang Israel? Ya, satu-satunya puasa yang benar-benar dituntut Allah dari orang-orang Yahudi adalah pada hari penebusan dosa tahunan. Ya. Satu kali dalam setahun. Tetapi orang-orang Farisi berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Dan melakukannya sedemikian rupa sehingga orang-orang tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Tentu saja tujuan mereka adalah untuk mendapatkan pujian manusia. Akibatnya orang-orang Farisi kehilangan berkat Allah. Saudara, tidaklah salah untuk berpuasa jika kita melakukannya dengan cara yang benar dan dengan motivasi yang benar. Tuhan Yesus berpuasa, demikian pula para anggota gereja mula-mula. Puasa membantu mendisiplinkan nafsu makan tubuh, ya, dan menjaga prioritas rohani kita tetap lurus. Namun puasa tidak boleh menjadi kesempatan untuk godaan, sekedar menghilangkan manfaat alamiah. Bukan puasa itu sendiri, ya. Misalnya kita puasa untuk diet, wah, katakan saya udah puasa, saya rohani, itu bukan puasa, ya, itu memang diet, ya. Kita harus mengabdikan diri kepada Allah dan menyembahnya, kecuali datang dari hati untuk mengabdikan hati kita kepada Allah. Tidak ada manfaat rohani yang kekal. Seperti halnya memberi dan berdoa, puasa sejati harus dilakukan secara rahasia. Itu dilakukan antara orang percaya dan Tuhan. Membuat wajah kita tidak sedap dipandang, ya, dengan tampak muram dan meminta belas kasihan dan pujian, berarti menghancurkan tujuan puasa itu. Ya, habis puasa harus minum susu kolagen biar muka kita cerah, biar orang tidak tahu kita puasa. Di sini Tuhan kita menerapkan prinsip dasar kehidupan rohani. Tidak ada yang benar-benar rohani yang akan melanggar apa yang Tuhan berikan kepada kita di alam. Tuhan biasanya tidak akan meruntuhkan satu hal yang baik untuk membangun yang lain. Jika kita harus tampak menyedihkan agar dianggap rohani, maka ada yang salah dengan pandangan kita tentang kerohanian. Ya. Ingatlah bahwa kemunafikan merampas realitas kita dalam kehidupan Kristen. Kita mengganti reputasi dengan karakter. Kata-kata belaka untuk doa sejati. Uang untuk pengabdian hati. Ya. Yang penting adalah karakter, doa sejati, dan pengabdian hati. Bukan reputasi, bukan kata-kata yang indah-indah yang belaka, dan juga bukan uang yang dipamerkan kepada orang lain. Karena itu, tidak heran Yesus membandingkan orang Farisi dengan kuburan yang cantik di luar tetapi kotor di dalam. Namun kemunafikan tidak hanya merampas karakter kita, tetapi juga merampas pahala rohani kita. Bukan mendapatkan persetujuan kekal dari Allah, kita menerima pujian manusia yang dangkal. Kita berdoa tetapi tidak ada jawaban. Kita berpuasa tetapi manusia batinnya kita tidak menunjukkan peningkatan. Kehidupan rohani menjadi hampa dan tidak bernyawa. Kita kehilangan berkat Allah di sini dan di sana, juga kehilangan pahala Allah ketika Kristus Yesus datang kembali. Kemunafikan juga merampas pengaruh rohani kita. Orang-orang Farisi adalah pengaruh negatif. Apa yang mereka sentuh akan dinodai dan dihancurkan. Orang-orang mengagumi mereka dan menaati perkataan orang Farisi mengira mereka sendiri sedang ditolong, padahal sebenarnya mereka sedang disakiti. Langkah pertama untuk mengatasi kemunafikan adalah jujur kepada Allah
dalam kehidupan rahasia kita. Jadi kita jangan berdoa apapun yang kita tidak maksudkan dalam hati. Jika tidak, doa kita adalah hanya kata-kata kosong. Motivasi kita haruslah untuk menyenangkan Allah. Tidak peduli apa yang mungkin yang dikatakan atau dilakukan manusia. Kita harus memupuk hati di tempat rahasia. Telah dikatakan dengan baik, bagian terpenting dari kehidupan seorang Kristen adalah bagian yang hanya dilihat oleh Allah. Ketika reputasi menjadi lebih penting daripada karakter, kita telah menjadi orang munafik. Ya, saudara, itu adalah tentang ibadah. Kita harusnya sudah mengerti esensinya apa. Ya, sekarang tentang mengumpulkan harta di bumi. Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, berarti betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, jadi untuk hal penggunaan kekayaan, kita terbiasa membagi kehidupan yang rohani dan yang material. Tetapi Yesus tidak membuat pembagian seperti itu. Jika kita sudah menjadi anak Allah, seluruh kehidupan kita adalah spiritual, rohani. Tidak ada pemisahan antara yang rohani dan yang sekuler. Oh ya, dalam banyak perumpamannya, ia menjelaskan dengan jelas bahwa sikap yang benar terhadap kekayaan adalah tanda kerohanian sejati. Orang Farisi tamak menggunakan agama untuk menghasilkan uang. Jika kita memiliki kebenaran Kristus yang sejati di dalam hidup kita, maka kita akan memiliki sikap yang benar terhadap kekayaan materi. Yesus tidak pernah membesar-besarkan kemiskinan atau mengkritik perolehan kekayaan yang sah. Allah menciptakan segala sesuatu, termasuk makanan, pakaian, bahkan emas. Allah telah menyatakan bahwa segala sesuatu yang telah Ia ciptakan adalah baik. Allah tahu bahwa kita membutuhkan hal-hal tertentu untuk hidup. Kita perlu uang, yes. Bahkan Ia telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Memiliki sesuatu bukanlah hal yang salah, tetapi salah jika hal itu menguasai kita. Nah, dosa penyembahan berhala sama bahayanya dengan dosa kemunafikan. Ya, jadi kalau kita otaknya nomor satu duit sehingga duit menguasai kita, maka itu kita tidak beribadah kepada Allah. Itu kita beribadah kepada Mamon. Ya, ada banyak peringatan dalam Alkitab tentang ketamakan. Yesus memperingatkan terhadap dosa hidup demi hal-hal duniawi. Ya, hidup demi hal-hal duniawi. Ia menunjukkan konsekuensi menyedihkan dari ketamakan dan penyembahan berhala. Pertama, kita diperbudak. Materialisme akan memperbudak hati, memperbudak pikiran, dan memperbudak kehendak. Tiga loh, hati, pikiran, dan kehendak. Tiga-tiganya diperbudak. Kita dapat terbelenggu oleh hal-hal duniawi dalam hidup, tetapi kita harus dibebaskan dan dikendalikan oleh Roh Allah. Jika hati mencintai hal-hal duniawi dan mengutamakan keuntungan duniawi di atas investasi surgawi, maka hasilnya hanya kerugian yang tragis. Kalau misalnya saya sangat mencintai uang dan mengutamakan keuntungan dunia, maka saya gampang sekali untuk disogok. Ya, harta dunia dapat digunakan untuk Tuhan. Namun jika kita mengumpulkan harta benda untuk diri kita sendiri, kita akan kehilangannya. Dan kita akan kehilangan hati kita karenanya. Bukannya memperoleh kekayaan rohani, kita akan mengalami kemiskinan.
Apa artinya menyimpan harta di surga atau mengumpulkan harta di surga? Itu berarti menggunakan semua yang kita miliki untuk kemuliaan Allah. Itu berarti bersantai, ya, santai aja dalam hal harta benda dalam hidup, ya, nggak usah, waduh, saya harus untuk mencapai segitu, wah gini-gini, ya. Itu juga berarti mengukur hidup dengan kekayaan kerajaan sejati dan bukan dengan kekayaan dunia yang palsu. Kekayaan tidak hanya memperbudak hati, ya hati kita jadi beda kalau misalnya udah dipengaruhi uang, tetapi memperbudak pikiran. Firman Tuhan seringkali menggunakan mata untuk menggambarkan sikap pikiran. Jika mata benar-benar terfokus pada cahaya, tubuh dapat berfungsi dengan baik dalam gerakannya. Ya. Namun jika mata tidak fokus dan melihat ganda, gerakannya menjadi tidak stabil. Sangat sulit untuk membuat kemajuan saat mencoba melihat kedua arah pada saat yang sama. Jika tujuan hidup kita adalah untuk mendapatkan keuntungan materi, itu berarti ada kegelapan di dalam. Namun jika pandangan kita adalah untuk melayani dan memuliakan Tuhan, ada terang di dalam diri kita. Jika yang seharusnya terang sebenarnya adalah kegelapan, maka kita dikendalikan oleh kegelapan dan pandangan menentukan hasil, ya. Terakhir, materialisme dapat memperbudak kehendak, keinginan. Kita tidak dapat melayani dua Tuhan secara bersamaan. Yesus Kristus adalah Tuhan kita atau uang adalah Tuhan kita. Ini adalah masalah kehendak. Tetapi mereka yang ingin menjadi kaya terjatuh dalam percobaan dan jerat. Jika Tuhan memberikan kekayaan dan kita menggunakannya untuk kemuliaannya, maka kekayaan adalah berkat. Namun jika kita ingin menjadi kaya, hidup dengan pandangan itu, kita akan membayar harga yang mahal untuk kekayaan tersebut. Itulah saudara tentang hal penggunaan kekayaan. Ya, kita tidak boleh menyukai uang lebih dari menyukai kehendak rohani. Bagian terakhir adalah tentang kekhawatiran. Khawatir itu memuliakan Allah, tidak. Kekhawatiran itu tidak memuliakan Allah, ya. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang ada di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih dahulu mendanai kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dalam berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukannya semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya, demikian firman Tuhan. Saudara, saya mau bagi satu hal, ya. Kekhawatiran merendahkan martabat manusia. Saudara, ada satu waktu saya nggak ada uang, jadi saya sama teman saya itu mau makan. David, kamu ada berapa? Oh, saya ada 10.000. Kamu ada berapa? 20.000. Yuk, kita kumpulkan uang jadi 30.000, kita beli makanan 15 untuk besok, tenang saja, Allah akan
akan pelihara kita. Jadi kita makannya itu sedap banget. Kita tidak takut besok makan apa, karena kita yakin bahwa besok pasti ada cara Tuhan untuk memelihara kita. Tapi kalau misalnya kita punya duit 1 juta, kita keluarin 500 ribu, kita takut besok 500 ribu bisa untuk besok, untuk besoknya lagi, untuk besok lagi. Waktu itu kamu makan tidak akan sedap. Tidak akan sesedap saya makan yang 15 ribu. Ya, saudara, cinta akan uang tidak hanya akan merendahkan kekayaan kita, tetapi juga akan merendahkan kita. Burung aja nggak takut, nggak khawatir, kita lebih rendah dari burung. Kita akan mulai menjadi khawatir dan cemas, dan kecemasan ini tidak wajar dan tidak rohani. Orang yang mengejar uang berpikir bahwa kekayaannya akan menyelesaikan masalahnya. Padahal sebenarnya kekayaannya akan menciptakan lebih banyak masalah. Kekayaan materi memberikan rasa aman yang bahaya dan palsu, dan perasaan itu berakhir dengan tragedi. Burung-burung dan bunga bakung tidak gelisah dan tidak khawatir. Tetapi mereka memiliki kekayaan Allah yang dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Seluruh alam bergantung pada Allah, dan Allah tidak pernah gagal. Hanya manusia fana yang bergantung pada uang, dan uang selalu gagal. Yesus berkata bahwa kekhawatiran adalah dosa. Kita mungkin menghargai kekhawatiran dengan menyebutnya dengan istilah lain. Keprihatinan, beban, bahkan kita namakan salib yang harus dipikul. Tetapi hasilnya tetap sama. Bukannya membantu kita hidup lebih lama. Kekhawatiran hanya memperpendek hidup. Kenapa? Kekhawatiran itulah awal dari depresi, saudara. Kenapa orang takut, orang stres? Ya, karena khawatir. Ya, kalau kita percaya kepada Allah, wah, maka kita akan lepas dari semua itu dan hidup bahagia. Nah, saudara, kata Yunani yang diterjemahkan khawatir itu keren sekali. Secara harafiah adalah ditarik ke arah yang berbeda. Keinginan pengennya ditarik ke sini, tetapi realitas tarik sebelah kanan. Seperti kayak kuda menarik 2 orang di arah berlawanan. Apa artinya? Pecah, saudara. Nah, oke, ditarik. Wah, saya pengennya begini. Realitasnya begini, ya, pecah gitu loh. Nah, kekhawatiran itu akan memisahkan kita. Selama manusia tidak ikut campur, segala sesuatu di alam bekerja sama karena seluruh alam percaya kepada Tuhan. Saudara, khawatir itu tidak percaya kepada Tuhan. Namun manusia terpecah belah karena mencoba menjalani hidupnya sendiri dengan bergantung pada kekayaan materi. Tuhan memberi makan burung dan memberikan pakaian pada bunga bakung. Ia akan memberi makan dan pakaian kepada kita. Iman kita yang kecil menghalanginya untuk bekerja sebagaimana yang Ia inginkan. Ya, iman kita yang kecil menghalanginya untuk bekerja sebagaimana Ia inginkan. Ia memiliki berkat yang besar bagi kita jika saja kita mau berserah kepadanya dan hidup untuk kekayaan kekal. Nah, ya kan? Apa yang terjadi kalau kita khawatir? Ya, hilangnya kesaksian. Mengkhawatirkan hal-hal materi berarti hidup seperti seorang tidak punya Tuhan. Jika kita mengutamakan kehendak Tuhan dan kebenaran dalam hidup kita, Ia akan mengurus sesuatu yang lain. Sungguh suatu kesaksian bagi dunia ketika orang Kristen mempraktekkan Matius 6 ayat 33. Sungguh tragis ketika mereka banyak dari kita gagal mempraktekannya. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita khawatir, hari ini kita tidak bisa happy, tidak akan bisa sukacita. Karena apa? Besok bagaimana ya? Aduh, besoknya lagi gua harus makan apa ya? Besoknya lagi apa? Tenang aja, ya. Kenapa? Kita khawatir pun gak aja jadi ada masalah, ya kan? Lagi pula untuk apa mengkhawatirkan hal-hal besok? Karena besok kita masih hidup atau enggak kita tidak tahu. Karena itu serahkan aja kepada Tuhan, ya. Mengkhawatirkan hari esok tidak akan membantu hari esok maupun hari ini. Bahkan kita akan kehilangan sukacita untuk hari ini. Bahkan kita karena kita sebel, kita khawatir, maka orang-orang di sebelah kita pun akan kena efeknya, saudara. Ya, sebaliknya hal itu merampas efektivitas kita hari ini, yang berarti kita akan menjadi semakin tidak efektif besok. Seorang berkata bahwa rata-rata orang menyelipkan dirinya di antara 2 pencuri. Ya,
penyesalan hari kemarin dan kekhawatiran tentang hari esok. Adalah benar untuk merencanakan masa depan dan bahkan menabung untuk masa depan. Namun mengkhawatirkan masa depan dan membiarkan hari esok merampas berkat-berkat hari ini adalah dosa. 3 kata dalam bagian ini menunjukkan jalan menuju kemenangan atas kekhawatiran. Pertama, iman. Percaya bahwa Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya. Kedua, Bapa di surga mengetahui bahwa Dia peduli pada anak-anaknya. Itu juga sudah cukup untuk kita tahu bahwa kita tidak perlu khawatir. Itu yang ketiga adalah kita harus mengutamakan dulu kehendak Tuhan dalam hidup kita sehingga Dia dapat dimuliakan. Jika kita beriman kepada Bapa, mengutamakan Dia, Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Ya. Kemunafikan dan kekhawatiran adalah dosa. Jika kita mempraktekkan kebenaran sejati, ya, khotbah di bukit kerajaan surga, kita akan menghindari dosa-dosa ini dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tulus-tulus saja kita beribadah kepada Tuhan. Jangan ada hal yang, wah saya mau memuliakan Tuhan tapi juga ingin mendapat pujian manusia. Ya, juga kita jangan akan khawatir. Itu hal yang akan merugikan kita. Hal yang akan merusak kerohanian kita. Ya, saudara, penutup. Kebenaran yang melampaui kebenaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi harus dilihat bukan hanya dalam pendekatan radikal baru terhadap pernyataan-pernyataan hukum dan etika yang menyangkut para ahli Taurat, bukan soal bagaimana kita melakukan kebenaran lahiriah yang bisa dilihat orang, tetapi dalam sikap hati yang baru terhadap ketaatan agama yang cermat, yang merupakan ciri-ciri khas orang Farisi. Ini hanya bisa dicapai bila kita dilahirkan dari atas. Kita perlu hati yang baru. Ya, orang-orang Farisi itu masuk ke dalam keindahan hukum yang mengerikan. Tetapi kita memerlukan hati yang baru bisa tulus, tidak munafik, tidak khawatir. Ya, di sini dikatakan Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, ini adalah kebenaran karena diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya, saudara, sikap yang baru, hati yang baru itu tidak terdiri dari penolakan terhadap aspek-aspek utama kesalehan Yahudi. Ya, tetapi dalam penghindaran pamer dalam pelaksanaannya. Ketaatan agama dan ibadah sejati harus diarahkan kepada Allah, bukan untuk mendapatkan persetujuan manusia. Oke, demikian firman Tuhan hari ini, dan minggu depan kita akan masuk tentang menghakimi sesama. Ya, ini berbicara prinsip kerajaan Allah dalam hubungan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam
Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam malam hari ini, dalam Bible study ini kami boleh mengerti bagaimana kami harus melekat satu dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami menghasilkan buah seperti yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Sebab itu, mampukan setiap kami Tuhan, ajar setiap kami, untuk kami semakin hari semakin dekat, bukan hanya dekat lagi, melekat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, Pastor David Chang yang mengajar buat kami semuanya. Tuhan terus mengurapi, memberikan hikmat, kewahyuan daripada Roh Kudus, mengalir dalam kehidupannya, sehingga boleh lebih lagi Tuhan untuk mengajarkan kami, untuk kami semakin hari semakin mengenal karakter pribadi, bahkan kami untuk semakin hari melekat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu dalam pelayanan, berkati hamba-Mu dalam pekerjaan, berkati hamba-Mu juga dalam rumah tangganya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kesehatan yang menjadi bagian hidup kami, untuk kami senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Mu untuk kami kerjakan. Mampukan kami semuanya, taruhkanlah kami hikmat dan pengertian, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah pengajian kami malam hari ini, dan kami menerima berkat yang daripada Engkau. Saudara-saudara sekalian, janganlah khawatir, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh dan jiwa dan tubuh kamu terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Dan Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia akan menggenapinya. Kasih karunia Yesus Kristus selalu menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.